Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab An-Nasihatul Waladiyah pada halaman 24. 23 ya, 23. Di halaman 23 ini terdapat subbab raf'atu ahlil ilmi, paragraf kedua ya. Nah, pada paragraf kedua ini kita tetap membahas tentang keluhuran ahli ilmu. Nah, kan tetapi lebih dulu dengan menggambarkan personifikasinya dari ilmu gitu ya, kiasan dari ilmu itu bagaimana, seperti apa gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ilmu utawi ilmu iku wilayatun, kekuasaan. La yu'zalu, ora dipisahkan, ora dipisah, anha saking wilayah. La yu'zalu, ora dipisah, anha saking wilayah, sapa sahibuha, wong kang anduwene wilayah. Wala yu'ra, lan ora ditelanjangi, min jamaliha, wala yu'ra, lan ora ditelanjangi, min jamaliha, saking baguse wilayah, sapa la bisuha, wong kang nganggo wilayah. Wa kullu dzi wilayatin, utawi saben-saben wong kang anduwene kekuasaan, wa injallat, senajan agung ya saya wilayah, wa hurmatin, ini ataf pada wilayatin, jadi maksudnya utawi saben-saben wong kang anduwene kehormatan. Asalnya wa kullu dzi hurmatin, utawi saben-saben wong kang anduwene kehormatan. Wa in azumat, senajan agung apa hurmah, senajan agung apa hurmah. Iku idza kharaja, khabarnya kullu, iku idza kharaja tatkala metu ya sekul an wilayatihi, saking kekuasaane kul, an wilayatihi, saking kekuasaane kul, auzala, utawa lunga ya sekul an baldatihi, saking bal ya, lamnya sukun, an baldatihi, saking negarane ya sekul. Jawabe idza asbahah muqaddati, asbahah muqaddati apa kul, min jahihi, saking pangkate atau kedudukane kul. Saya ulangi, asbahah muqaddati sapa kul, min jahihi, saking pangkate atau kedudukane kul, ono dadi iku arian muda. Wa min halihi, lan saking tingkae ya sekul iku atilan nganggur. Ghaira sahibil ilmi, sakliyane wong kang anduwene ilmu. Fa inna jahahu, moko satuhune pangkate ya sahibal ilmi, ya sahibil ilmi iku yashabuhu, barengi apa jahahu hu ing sahibul ilmi. Saya ulangi, fa inna jahahu, moko satuhune kedudukane atau pangkate sahibul ilmi iku yashabuhu, barengi jahahu hu ing sahibul ilmi,
haitsu sarah sehingga melaku sapa sahibul ilmi. Wa yataqaddamuhu lan andisi apa jahahu hu ing sahibul ilmi ila jami'il afaqi maring sekabehane pira-pira ufuk wal aqtari lan pira-pira penjuru dunia maksud. Wa yabqa lan tetep sapa sahib ba'dahu sausene sahib wa yabqa lan tetep biasa jahahu gitu ya, ba'dahu sausene sahib fi sairil aqsari dalam sekaryane pira-pira masa. Nah, saya awali dengan ungkapan atau kiasan ilmu itu. Ilmu itu ibarat satu kekuasaan. Ya. Gimana kok diibaratkan dengan kekuasaan? La yu'zalu anha sahibuha. Tidak mungkin orang yang mempunyai ilmu itu dipisahkan dari kekuasaannya. Nah, kalau umpamanya dia sebagai seorang presiden, gitu ya, maka dia tidak mungkin dipisah dari kekuasaannya di negara ini gitu ya. Jadi pemilik kekuasaan itu tidak mungkin bisa dipisah dari kekuasaannya. Contohnya, kalau dia jadi seorang pemimpin di satu desa, maka dia tidak bisa dipisahkan dari desa itu gitu ya. Disebut kepala desa kan karena ada desa yang dipimpin itu. Disebut bupati karena ada satu daerah atau kabupaten yang dia pimpin. Maka orang yang mempunyai suatu kekuasaan itu tidak bisa dipisah dari kekuasaannya. Kemudian yang kedua, wala yu'ra min jamaliha la bisuha. Satu kekuasaan itu ya, ilmu itu kan ibarat kekuasaan. Kekuasaan itu bisa menghasilkan sebuah keindahan. Ya kan? Orang berkuasa itu kenapa orang itu berlomba-lomba untuk jadi penguasa, berlomba-lomba untuk jadi pemimpin, karena di situ ada keindahan. Di balik kekuasaannya itu ada keindahan. Nah, kemudian keindahan yang ditimbulkan oleh sebuah kekuasaan yang ditimbulkan oleh sebuah ilmu itu tidak mungkin bisa dilepas dari seorang yang memakai keindahan itu. Artinya gimana? Ada seorang yang berilmu ya, maka kemudian dia jadi umpamanya jadi seorang ulama. Nah, ulama di situ merasakan keindahannya menjadi seorang ulama. Nah, ulama itu adalah disebut labisun katanya di sini. Diibaratkan dengan orang yang memakai sebuah pakaian. Nah, orang yang memakai sebuah pakaian itu tidak akan melepas pakaiannya. Kalau orang melepas pakaiannya namanya orang yang telanjang kan gitu, tidak berpakaian. Nah, maka keindahan itu tetap nempel kepada dalam dirinya. Ya, ilmu juga begitu, tetap dipakai oleh orang yang memiliki itu, tetap nempel kepada orang yang memiliki ilmu itu. Artinya gimana? Kemanapun dia pergi tetap dipakai. Ya. Jadi kalau umpamanya dia kok paham dengan akhlaknya itu tetap dipakai, gitu, kemanapun. Seperti itu. Nah, keindahan dari ilmu itu juga sama seperti itu, ya, dibawa kemana-mana. Orang berilmu itu tidak hanya dihormati di depan muridnya saja, tetapi dia juga dihormati di tempat lain. Karena kemanapun itu ilmunya tetap dibawa, keindahannya itu tetap dibawa oleh dia, gitu ya. Wa kullu dzi wilayatin wa in jallat wa hurmatin wa in azumat ya. Idza kharaja an wilayatihi aw zala an baldatihi asbaha min jahihi ariyan wa min halihi atilan, gitu ya. Semua orang yang memiliki kekuasaan, walaupun kekuasaannya itu besar, ataupun semua orang yang memiliki kehormatan, meskipun kehormatannya itu besar, kalau sudah keluar dari kekuasaannya itu, ataupun dia pergi dari negara yang dia pimpin itu, asbaha min jahihi ariyan, maka sama saja dia itu melepas
pangkatannya, melepas kedudukannya, gitu ya. Maka dia berarti sudah nganggur ya, sudah tidak lagi berperan sebagai pemimpin di situ. Gitu ya. Jadi bukan berarti kekuasaan itu selamanya dia pegang. Ya. Itu kalau kekuasaan yang tidak mengandalkan ilmu. Ya. Kekuasaan yang tidak mengandalkan ilmu. Tapi kalau orang yang berkuasa kemudian dia itu adalah orang yang berilmu, gitu ya. Nah, maka tidak ada keterbatasan periodenya. Maaf ya, kalau kepengurusan kita umpamanya ya ada yang 5 tahun kan gitu toh, periodenya ada yang 5 tahun, setelah 5 tahun dia sudah tidak sebagai pemimpin. Tapi kalau dia orang yang berilmu, setelah dia memimpin 5 tahun dia tetap dipakai ilmunya oleh orang lain. Nah ini kan yang repot ini kan, kalau dia tidak berilmu jadi pemimpin, setelah jadi pemimpin dia apa nanti gitu loh. Nah ini katanya tadi itu min halihi atilan gitu. Nah jadi kalau begitu ilmu itu tetap harus dimiliki oleh siapapun, oleh seorang pemimpin ataupun oleh orang yang dipimpin, gitu ya. Nah orang yang memimpin kalau bagus akhlaknya, ilmunya juga banyak, nanti setelah dia lepas dari kepemimpinannya dia tetap ya bisa memberikan manfaat kepada orang lain dengan ilmunya. Makanya sampai jangan terburu-buru untuk mengejar sebuah kedudukan, sebuah pangkat tanpa dibekali dengan ilmu. Nanti apa setelahnya itu nggak ada yang mau dimanfaatkan, nggak ada yang mau diberikan kepada orang lain, gitu ya. Nah tetapi kalau dibarengi dengan ilmu katanya tadi itu, kemanapun dia tetap bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Itu fa inna jahahu yashabuhu haitsu saroh. Ini ya, kalau ada ilmunya ya kemanapun kedudukannya itu tetap mengikuti, kemanapun dia berjalan, meskipun itu sudah lepas dari periode kepemimpinannya, gitu. Nah, wa yataqaddamuhu ila jami'il afaqi wal aqtarih. Bahkan di situ kedudukannya itu mendahului dia ke seluruh penjuru. Kok bisa begitu ya? Mendahului, gitu ya. Jadi umpamanya sampean di sini menyampaikan ilmunya, gitu ya. Nah orang mana umpamanya orang Surabaya tidak pernah tahu sampean, tapi kemudian tahu dengan sampean. Kenapa? Ilmunya yang nyampe dulu, gitu ya. Karena apa? Mungkin karena sampean itu di situ menyampaikannya lewat Facebook mungkin, gitu ya, atau mungkin lewat medsos apapun gitu, sampean memberikan ilmu yang sampean miliki walaupun sedikit, gitu ya. Nah orang lain yang belum kenal sampean sekarang ini, gitu ya, nah itu bisa kenal padahal sampean belum nyampe ke sana, belum nyampe ke Surabaya. Orang Surabaya sudah tahu sampean itu dari apanya, ilmunya tadi itu, gitu ya. Ilmunya yang nyampe duluan, kedudukannya yang nyampe duluan ya, sebagai pemateri tadi itu, gitu. Wa yabqa ba'dahu fi sa'iril aqsari. Nah bahkan setelah meninggal pun dia tetap bisa menjadi buah tutur orang, gitu ya. Oh ya, fatwanya seperti ini, dalam kitabnya seperti ini, gitu ya. Nah bayangkan ini kitab-kitab yang ada di pesantren itu, gitu ya. Semua pesantren mengkaji. Saya kasih contoh Fathul Qorib, gitu ya. Semua pesantren saya kira mesti mengkaji ya, membaca kitab Fathul Qorib. Berapa santri, gitu ya, itu umpamanya di sini saja, gitu ya, sudah berapa generasi, gitu, itu Fathul Qorib tetap dibaca. Nah orangnya sudah meninggal sejak lama, Kiai Musannif sudah meninggal sejak lama, tapi secara generasi tetap dipakai. Nah se-Indonesia, se-dunia loh mengkaji semuanya, gitu ya. Nah ini yang namanya wa yabqa ba'dahu fi sa'iril aqsari, gitu ya. Nah walaupun mungkin kalau ngarang kitab mungkin terlalu jauh, gitu ya, harapan kita mungkin umpamanya ya sekedar buat artikel, umpamanya sekedar buat paper, gitu ya, kan bisa saja itu. Nah kalau ulama-ulama yang sudah meninggal seperti beberapa tahun yang lalu ya, kayak Mustafa Yakub itu ya, fatwanya yang kan juga sering masih
keluar ya, masih sering kita lihat itu, padahal orangnya sudah meninggal. Itu fatwanya yang diliput di medsos itu bisa kita dengarkan gitu, orangnya sudah meninggal. Nah seperti itulah. Tetap makanya pinter-pinterlah kita memilih apa namanya, memilih karya yang monumental, walaupun itu tidak berbentuk hal yang besar ya, tetapi monumental dan itu bisa dinikmati dari generasi ke generasi, gitu ya, seperti itu. Berikutnya adalah afdalul ulumi ilmu syariati, utawi luwe utamane pira-pira ilmu iku ilmu syariati, ilmu syariat. Wa afdalul ulumi utawi luwe utamane pira-pira ilmu iku ilmu syariati, ilmu syariat. Wa afdalu zalika utawi luwe utamane mengkuno malkur liman maring wong wufiqah kang diparingi taufik. Iku liman kaduwe wong wufiqah kang diparingi taufik sapa man ayu jawidah ing yanto bagusaken man qiraatal qur'ani ing maca Quran wa yahfadha mudhaf pada yujawwidah, wa yahfadha lan menghafal sapa man hadisan nabi ing hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ya'rafah lan ngaweruhi sapa man sahihahu ing hadis sahihe atau ing sahihe hadis. Nah, kan ada hunya ya, hunya yang rujuk ke hadis. Ing sahihe hadis min sakimihi saking lemah ya saya hadis. Mana aslinya sakimun itu apa? Sakit. Sampai ndak biasa ngomong sakimul gharam katanya. Sakit cinta. Sakit apa? Nah, itu sekarang ini min sakimihi kalau kaitannya dengan hadis, ya lemahnya hadis, palsunya hadis itu masuk dalam sakim itu ya. Min sakimihi saking lemai atau palsune ya saya hadis. Summa yaqra'u moko kari-kari maca. Summa yaqra'a moko kari-kari maca sapa man usulal fikhi ing usul fikih. Fayatafaqqaha moko dadi paham man fil kitabi ing dalem Al-Qur'an wa sunnati lan sunnah. Summa yaqra'a barusan ya, fayatafaqqaha ya. Sekarang summa yaqra'a moko kari-kari maca sapa man kalamal fuqaha ing gunemane pira-pira ahli fikih. Wa manukilah lan barang kang ditukil apa ma minal masaili saking pira-pira masalah, anil ulama'i saking pira-pira ulama. Nah, kemudian ada yang di belakangnya itu wayadrabu di situ ya, terlatih, ndak ikut ya, ndak ikut nasab ya. Lan terlatih man fi turukin nazli ing dalem dalane menganalisis, fi turukin nazri ing dalem pira-pira dalane menganalisis. Wa tashihil adillati lan nashih itu apa? Memperbaiki pira-pira dalil wal hujaji lan pira-pira hujjah. Fa hadhil ghayatu muka utawi ikilah ghayah atau tujuan. Fa hadhihi muka utawi iki iku al ghayatul quswa ya, tujuan kang tertinggi. Tujuan kang tertinggi. Wa darajatul ulya lan darajah kang luhur. Yes. Sekarang lebih utamanya ilmu itu adalah ilmu syariat. Ya. Wa afdalul ulumi ilmu syariati. Ini diungkapkan sampai 2 kali ini ya, sebagai subjudul kemudian sebagai awal dari paragraf itu. Nah, sebagai pokok pikirannya ini. Ya. Ilmu yang paling utama adalah ilmu syariat. Wa afdalu dzalika liman ufiqa ayyujawwida qiraatal Qur'ani. Yang paling utama adalah bagi orang yang diberi
pertolongan oleh Allah untuk bisa memperbaiki bacaan Qur'annya. Jawwada yujawwidu tajwidan. Ya, tajwid itu adalah apa? Memperbaiki bacaan, ya kan? Tajwid itu ilmu untuk memperbaiki bacaan. Jadi sebenarnya itu merupakan hal yang paling utama itu. Ya, minimal anak pondok itu harus bisa baca Quran dengan baik, gitu ya. Itu minimal itu. Kenapa? Karena itu yang paling utama katanya di sini. Ya, yang paling utama dari ilmu syariat itu adalah memperbaiki bacaan Qur'annya. Kemudian yang kedua adalah menghafal hadis Nabi. Kemudian yang ketiga, sebentar, qiraatul Qur'an, walaupun di situ disebutkan hanya membaca saja, tetapi ini bisa bisa dipahami kepada plus menghafal Al-Qur'an. Maka yang kedua di sini yang disebut adalah yahfadhu hadisan Nabi. Mengapakan ini? Menghafal hadis Nabi. Nah, bukan berarti sampai nanti bingung, waduh, gitu ini mana ini menghafal Qur'annya kok enggak ada. Gitu ya. Enggak masuk nominasi di sini. Nah, itu pemahamannya dari qiraatul Qur'an itu plus menghafal Al-Qur'an. Ya. Jadi kalau tidak mampu qiraatul Qur'an gitu, ya ke hadisun Nabi itu tadi. Nah, kalau mampu itu qiraatul Quran plus menghafal Al-Quran. Kemudian berikutnya menghafal hadis Nabi. Terus yang ketiga, mengetahui sahih dan tidaknya hadis Nabi. Berikutnya lagi apa? Membaca usul fiqh. Nah, sampai sudah sampai ke urutan yang keberapa kalau kita ini? Ya, mempelajarinya ini. Sudah nyampe ke yaqra usul al-fiqh. Oh iya, sudah umpamanya ada pelajaran usul fikih gitu ya, sudah mempelajari. Wah, ini sudah berarti masuk ke tahap yang keempat ini. Biasanya kalau sudah masuk tahap ini, kemudian baru bisa memahami Al-Quran dan hadis gitu ya. Nah, itu pun harus masih bisa dilanjutkan dengan tahapan yang berikutnya, membaca apa penjelasannya para fuqaha. Kemudian apalagi manukila minal masaili anil ulama, apa yang ditukil, apa katanya kemarin ditukil itu, dikutip, apa yang dikutip ya, atau masalah-masalah fikih yang banyak dikutip dari ulama. Nah, itu juga dipelajari. Kemudian juga berlatih dalam metode menganalisis, ya, metode menganalisis, bukan metode menganalisis penelitian yang seperti sampean skripsi itu ya. Nah, ini metode menganalisisnya yang ada di dalam usul fiqh ya, membandingkannya dengan dalil gitu. Nah, seperti itu. Kemudian apalagi wa tasihul adillah wal hujjaj. Nah, itu mungkin dalam istidlalnya atau mengambil dalilnya itu gitu ya, ada kekeliruan, maka kemudian perlu ditashih. Ada mungkin dalam memberikan argumentasinya perlu pembinaan, perlu perbaikan gitu ya. Nah, itu juga perlu dilakukan. Fahadhil ghayatul quswa. Inilah tujuan yang tertinggi dan derajat yang tinggi kalau sudah sampai ke wa tashihul adillati wal hujaji. Nah, gitu ya. Waduh, kalau ngelihat seperti ini, afdalul ulum ilmu syariah seperti ini kok masih jauh kelihatannya kita itu ya. Malah kita itu masuk kemana gitu ya, apa yang kita pelajari ini gitu ya, masuk di sebelah mana juga nggak jelas gitu ya, nggak jelas. Ini tahapan-tahapan ketika kita fokus kepada ilmu syariah gitu ya, seperti itu hendaknya yang bisa kita lakukan loh. Terus apa semuanya kita harus belajar di sini ya, belajar seperti ini semua ya? Nah, ya bisa juga belajar ilmu yang lain yang di situ biar kita itu tidak kehilangan pada bidang ya, pada bidang ilmu tertentu. Umat Islam biar tidak ketinggalan dan biar tidak diisi oleh orang lain gitu ya, bidang ilmu tertentu, bidang ilmu yang lain. Makanya enggak apa-apa umat Islam silakan menyebar untuk mempelajari ilmu yang lain. Tetapi jangan lupa minimal ayu jawida qiraatul Quran. Apa katanya tadi?
baca Qurannya bagus dulu, habis itu silahkan mempelajari ilmu yang lain. Lah ilmu Quran baca Qurannya belum bagus sudah keburu mempelajari ilmu yang lain, sampai mati tidak bagus-bagus bacanya gitu loh. Nah ini karena apa? Karena terhalang dengan sibuk dengan mempelajari ilmu yang lain. Nah tolong ini dianukan ya, diperhatikan seperti ini. Nah saya jadi ingat itu, anak saya tak suruh baca Quran. Kenapa sih kok Quran itu harus dibaca tok, bilang gitu. Ya karena Quran itu firman Allah gitu. Oh iya gitu ya, dapat pahala. Oh ya wis. Terus suatu saat gitu nanya lagi, suruh baca kitab sama saya ajari baca kitab. Kok sulit sekali sih kitab ini karangannya siapa Umi, bilang gitu. Manusia apa Allah? Ya manusia. Nah wis saya tidak belajar aja wis gitu. Manusia aja gitu. Nah ini kalau anak kecil masih belum paham hal yang seperti itu, tapi kalau kayak sampean ini sudah bisa ya membandingkan gitu ya, mana yang lebih mana yang lebih didahulukan, mana yang tidak gitu ya. Nah, sudah ngerti tahapan-tahapannya. Nah berikutnya adalah at-tafaqquhu fiddin. Tafaqqaha ya tafaqquhu tafaqquhan. Nah kalau sudah diberi al ya berarti isim, pilih yang masdar saja. At-tafaqquhu fiddini ya, memahami dalam agama, pintar dalam agama atau paham dalam agama. Wa man qassara utawi sapane wong qassara kang iku ninggalaken atau tidak mampu. Nah tidak mampu atau meninggalkan, ini terpaksa meninggalkan ini sapa man. Saya ulangi, waman utawi sapane wong qassara kang iku ninggalaken atau tidak mampu sapa man anzalika saking mengkono-mengkono mazkur jawabin man fal yaqra moko becik maca man fal yaqra moko becik maca man ba'da tahaffuzil qur'ani sause menghafal Al-Qur'an wa riwayatil hadisi lan ngeriwayataken hadis al masailah ing pira-pira masalah ala mazhabi malikin ing atase mazhab Malik rahimahullahu mugi-mugi paring rahmat hu ing Malik sapa Allah fahiya muka utawi masail iku idzam faradat tatakala fokus apa masail jawab idza anfa'ah moko manfaati anfa'ah moko lebih manfaat gitu ya, min sairima saking sekareni barang yukra'u kang diwaca apa mah mufradan hale dewean fi babit tafaqquhi ing dalem babit tafaqquh. Wa inna ma khususna lan angin pasteni ngususaken kita mazhab Malikin ing mazhab Malik rahimahullahu li'annahu krana satuhune Malik iku imam fil hadisi ing dalem hadis wa imamun nan imam fil ra'yi ing dalem fikih. Istilah lain ya, ar-ra'yi itu adalah fikih. Walaisa lan ora ono iku li ahadin katuwang siji minal ulama saking pira-pira ulama sapa mimman saking wong imbasatoh kang dadi luas apa mazhabuhu mazhabe man wa kasurat lan akeh. Saya ulangi ya, mulai dari walaisa lan ora ono iku li ahadin kadhe wong siji minal ulama saking pira-pira ulama sapa mimman saking wong imbasatoh kang dadi luas apa mazhabuhu mazhabe man wa kasurat lan akeh fil masaili ing dalam pira-pira masalah apa ajwibatuhu pira-pira jawabane jawabane esemman darajatal imamati koyo darajate imamah fil maknaya ini indalem hadis lan fikih wa innama yusyarikuhu lan angin pasteni menyamai hu ing Malik fi kasratil masaili in dalam akai pira-pira masalah wa furu'iha
lan piro-piro cabange masail wal kalami, ya, lan guneman ala ma'aniha ing atase piro-piro maknane masail, wa usuliha lan piro-piro asale masail. Sopo Abu Hanifah wa Syafi'i lan Imam Syafi'i. Walaisa lan ora ono iku li ahadihima maring salah sijine Abu Hanifah lan Syafi'i apa imamatun imam fil hadithi ing dalem hadis. Wala darajatun lan ora darajah mutawassitatun kang menengah. Nah, jadi katanya di sini tafaqquh fiddin ya. Katanya tadi kan urutan dari ataupun tahapan-tahapan yang harus kita pelajari sesuai dengan keutamaan ilmunya ini sudah kita pelajari di depan. Nah, kemudian gimana kalau umpamanya orang itu tidak mampu mempelajari sesuai dengan urutan yang tadi itu, gitu ya, tidak mampu mempelajari seperti itu, ya fal yaqra ba'da tahfudil Quran wa riwayatil hadits al masaila ala madhhabi Malik, katanya di sini ya. Maka hendaklah setelah menghafal Quran dan riwayat hadis, gitu ya, hendaklah dia membaca beberapa masalah ala madhhabi Malikin rahimallahu. Ini sesuai dengan madhab Malik. Ini karena yang ngarang ini adalah Imam Malik. Tidak usah khawatir, bukan berarti ini kemudian waduh kok saya diajari tentang ilmunya yang sesuai dengan madhab Malik, yang mengikuti madhab Malik, bukan begitu. Tetapi ini kan kajian akhlak, ya. Nah, antara imam-imam yang 4 itu yang yang sedikit ada perbedaan ya, ada ikhtilaf, itu adalah dalam fikihnya. Nah, kita ini kan mengkaji dalam bidang akhlaknya. Nah, kalaupun ada penjelasan seperti ini, nanti ada istilahnya itu seperti yang di footnote di halaman 25 itu ya. Nah, itu ada tahqiqnya. Nanti kita baru tahu gimana sebenarnya muhakkik. Tahu kemarin ya yang sudah saya jelaskan ya. Nah, ada muhakkik itu. Nah, muhakkik ataupun orang yang mentahqiq kitab ini kemudian meluruskan ya sebagaimana yang dijelaskan di halaman 25 ini. Saya hanya menjelaskan sini dulu karena memang Abdul Walid ini termasuk orang yang mengikuti mazhab Maliki ya. Tetapi kalau kita mempelajari bidang akhlaknya enggak ada perbedaan, sama gitu ya. Nah, makanya di sini katanya dijelaskan di sini. Kalau memang umpamanya orang itu tidak bisa mempelajari sesuai dengan afdalul ulum, katanya tadi itu, sesuai dengan urutan-urutan itu, ya sudah, kalau sudah baik baca Al-Qur'annya, kalau bisa menghafal Al-Qur'annya, kalau tidak langsung kepada riwayat hadisnya, kalau tidak bisa lagi, sudah fokus saja kepada satu mazhab saja. Fokus saja kepada satu mazhab, dipilih gitu ya. Dipilih yang mana yang kemudian didalami. Ya, yang kemudian didalami. Daripada sampean kok belum siap betul fikihnya, kok sudah mempelajari fikih muqaranah itu ya, fikih perbandingan itu ya, perbandingan mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, kemudian gitu ya, Hanafi, dipelajari semua Al-Maliki, lah tambah bingung gitu ya. Sudah, katanya di sini cukup fokus dengan satu mazhab saja, dalami itu, gitu ya. Nah, kemudian di sini karena ini memang pendukungnya mazhab Maliki, bicaranya gimana? Ya sudah, didahulukan aja mempelajari mazhab Maliki, katanya di sini ya. Ini kenapa? Karena memang pendukungnya, gitu ya, pengikutnya. Kenapa? Karena Imam Malik itu termasuk orang yang imam fil hadis wa imam fil ra'yi, imam hadis dan imam fikih, gitu ya. Ahli hadis dan ahli fikih. Nah, kemudian juga banyak masalah-masalah yang di situ dijawab gitu di dalam sesuai dengan Maliki ini. Nah, apakah kemudian Imam Maliki ini jadi satu-satunya orang yang yang patut kita ikuti pendapatnya? Oh, ternyata wa innama yusyarikuhu fi kasratil masaili wa furu'iha wal kalami ala ma'aniha. Ada lagi yang orang yang di situ
sebanding dengan siapa? Imam Malik. Siapa saja? Abu Hanifah, Imam Syafi'i, ya itu sudah sebanding di situ. Nah, memang berdua itu tidak tidak dikenal dengan imam hadisnya, tetapi dikenal dalam apanya? Dari ahli fikihnya, gitu ya. Imam dari bidang fikihnya. Nah, gitu ya. Biar sampai tidak salah paham, coba kita baca saja di tahqiqnya di bawah, ya. Di bawah biar tidak ragu-ragu. Waduh, ini saya kok belajar gitu ya. Kok saya diajari mazhab Maliki. Ini ada tahqiqnya, coba di bawah. Yaqulu dzalika rahimahullahu nasran li madzhabihi al-Maliki, gitu ya. Nah, ada gimana? Nah, lanjut saja sudah wanahnu gitu. Wanahnu utawi kita wa ma ijlalina lan samertane ngagungaken kita li imami daril hijrati maring imam daril hijrah. Imam daril hijrah itu adalah Imam Malik, ya. Karena apa? Karena tinggalnya memang di Madinah, maka orang mengenal dengan julukan Imam daril hijrah, maksudnya Imam Malik. Malik bin Anas rahimahullahu, rupane Malik bin. Wa ikraruna, nah ikrarina tadi kan wa ma'ah ijlalina, kemudian wa ikrarina bi tabahurihi kelawan luase, ya, kelawan luase, ya, saya Imam Malik fil fikih dalam fikih wal hadisi lan fikih. La nungkiru, ora mungkir kita ma ing barang liwairihi kang kaduwe sak liyane, ya saya Imam Malik minal a'immati saking piro-piro imam al-a'lami minal ulama'i, ya imam dunia minal ulama'i saking piro-piro ulama min makanatin saking netepi fil fikhin dalam fikih wal hadithi lan hadith, gitu. Fahadha muka utawi iki ghair iku Sufyan Ats-Tsauri wal Auza'i wa Ahmadu bin Hanbal. Siapa? Ahmad bin Hambalah, ya. Wa Syafi'i wa Abu Hanifatah wa ghairuhum katsirun. Utawi sak liyane se kabeh mulai dari Sufyan Ats-Tsauri itu iku katsirun akeh. Kulluhum utawi sekabehane mulai dari Sufyan Ats-Tsauri itu iku a'immatun piro-piro imam mujtahiduna. Ini mujtahiduna kang mujtahid kabeh. Nak khudhu ngalap kita bima kelawan barang ja'u kang teko ya saya a'immah, ja'u kang teko sapa a'immah bihi kelawan ma illa antakuna angin yen to ana apa an-nususus syar'iyyatuh pira-pira nas kang bangsa syara' bi khilafihi kelawan nulayani ma, gitu ya, bi khilafihi kelawan nulayani ma. Wanzur lan melihat lain apa ningalono sira risalah, ya risalah itu kitab kecil atau artikel itu masuk risalah. Nah, kalau sudah kitab itu berarti sudah yang besar, ya. Ada kadang-kadang kita itu baca kitab, ya, kita kan menganggapnya itu sudah kitab, ya. Setelah itu di dalamnya di pengantarnya itu diberi di pendahuluannya mukaddimahnya itu musannifnya mengatakan hadhihi risalah, gitu ya. Di dalam disampaikan ngomong risalah gitu. Itu merendahkan diri gitu ya. Nah, kalau kita kan ngarang sedikit aja terus keboleh kitab gitu ya. Padahal ada yang kitab itu menurut kita itu sudah kitab, ya, sudah sangat bagus, sudah itu merendahkan diri siapa? Musannifnya itu mengatakan ini hanyalah sebuah risalah, kitab kecil atau risalah itu kitab kecil ataupun artikel. Ya, nah ini Jazilul Mawahib fi Ikhtilafil Madzahib Lis-Suyuti bitahqiqi kelawan tahqiq insun. Nah, jadi orang yang mentahqiq ini sudah banyak mentahqiq kitabnya orang, ya. Siapa ini? Ibrahim Bajis Abdul Majid, ya, muhakkiknya ini. Muhakkiknya kitab ini sudah banyak mentahqiq kitabnya orang,
gitu ya. Nah, salah satu kitab ini Jazilul Mawahib ini, gitu ya. Gimana katanya ini? Nah, ini kan Imam Malik ini Abil Walid ini memang pengikut Imam Malik gitu ya, pengikut Imam Malik. Jadi wajar kalau dia mengagung-agungkan Imam Malik. Nah, kita katanya di sini tidak bukan pengikutnya Imam Malik ya, bukan pengikutnya Imam Malik, maka sudah seharusnya kita itu mengagungkan imam kita gitu loh, mengagungkan imam kita. Kita tidak memungkiri kehebatannya imam yang lain seperti imam ini, Sufyan Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Ahmad bin Hanbal, Asy-Syafi'i, Abu Hanifah ini ya. Nah, ini semuanya imam mujtahidun semua. Para imam mujtahidun semua ini, gitu ya. Nah, ini kan karena saja gitu ya. Karena pengikutnya Imam Malik saja, kemudian Imam Abi Walid ini menyampaikan seperti itu. Nah, kita tidak mengikuti itu. Na'khudzu bima ja'u bihi katanya sini. Kita itu semuanya itu kita dengarkan fatwanya, gitu ya. Bukan hanya Imam Malik saja, kecuali kalau fatwanya itu kok ada yang bertentangan dengan syariat menurut pandangan kita, ya kita tidak ikut. Nah, illa antakuna nusus syar'iyah itu khilaf fihi, gitu ya. Nah, kalau umpamanya kita tidak mampu, ya kita tidak mampu seperti itu, ya kita ngikut yang mampu, gitu. Kita ikut yang sudah kompeten, yang memang sudah paham bahwasanya ini tidak bertentangan dengan nas Al-Quran, gitu ya. Maka kemudian ikutilah sarannya Abil Walid tadi itu, mengatakan bagaimana fokus kepada satu mazhab saja, kemudian dalami itu. Nah, saya kira untuk pesantren yang ada di Indonesia semuanya sudah fokus sama pemikirannya Imam Syafi'i, gitu ya. Nah, ini yang bisa kita ambil gitu hikmah dari penjelasan subbab ini ya, atau tafaqquh fiddin ini. Jangan kemudian salah paham ya. Maksudnya, oh gimana ini kok Al-Maliki kok gitu ya. Nah, bukan itu tadi itu. Kita akan mempelajarinya dari sisi akhlaknya, sama saja. Wes, berikutnya an-nahyu an qiraati kutubil mantiki wal falsafati. An-nahyu apa tadi? Mencegah, melarang an qiraati kutubil mantiki, saking moco piro-piro kitab mantik, wal falsafati lan falsafah. Filsafat katanya orang sini ya, wal falsafati lan filsafat. Wa iyakuma lan wadiya sira loro. Wa qira'ata syai'in ing maca swiji-wiji minal mantiki saking ilmu mantik, wa kalamil falasifati dan gunemane para ahli filsafat. Fa inna dzalika moko satuhune mengkono malkur iku mabniyun dijumenengaken alal kufri ing atase kekufuran, wal iltihadih lan penyimpangan dari agama ya, wal iltihadih lan penyimpangan dari agama, wal bu'di lan ado anis syariati saking syariat, wal ibadih lan ngedohaken sudah. Nah, ini menjauhi membaca kitab mantik dan filsafat ya. Kitab mantik, padahal di pondok-pondok salaf itu kitab mantik itu diajarkan. Ini yang bagaimana ini yang dilarang ini? Mesti kan tidak sembarang ilmu mantik kemudian dilarang, tidak begitu ya. Ini ilmu mantik yang dilarang dibaca ya. Ini ilmu mantik yang sudah tercampur dengan filsafat. Kemudian filsafatnya juga tidak sembarang filsafat. Filsafatnya di situ yang mengarah kepada pengingkaran terhadap Tuhan, pengingkaran terhadap Allah, pengingkaran terhadap sifat-sifat Allah itu. Jadi gitu ya, itu berantai itu. Jadi yang pertama itu adalah filsafat. Yang dilarang itu adalah filsafat yang di situ
mengajarkan tentang pengingkaran terhadap Allah atau pengingkaran terhadap sifat-sifat Allah gitu ya. Nah, kemudian ilmu mantik yang berkaitan dengan filsafah, yang berkaitan dengan filsafat yang mengajarkan tentang pengingkaran kepada Allah itu juga ikut dilarang. Nah, berarti itu intinya yang apa? Kaitannya dengan pengingkaran terhadap Allah gitu. Kalau tidak, ya tidak. Sampean belajar ya, ada filsafat apaan? Filsafat pendidikan, kalau pendidikan ya. Bahkan saya juga pernah ngajar filsafat pendidikan. Ada juga filsafat ekonomi, kan gitu toh? Ya. Nah, ada filsafat dakwah ya. Ada. Nah, jadi itu seperti itu. Kalau tidak ada kaitannya dengan pengingkaran sifat-sifat Tuhan, monggo, tidak apa-apa, sampean pelajari itu. Nah, yang kedua, mantik, gitu ya. Mantik yang diajarkan di pondok-pondok pesantren itu sudah mantik yang memang sudah dibersihkan ya. Memang kitab mantik yang sudah direvisi, yang sudah bebas dari pengingkaran yang berkaitan dengan filsafah tentang pengingkaran kepada Tuhan ya. Pengingkaran terhadap sifat-sifat Tuhan, gitu. Ngerti ya? Nah, jadi ini ada anunya, lihat-lihat dulu gitu ya. Mantik yang bagaimana, filsafat yang bagaimana. Wa iyyakuma wa qira'at syai'in wal mantiki wa kalamul falsafah. Nah, ini sudah seperti itu. Nah, fa inna dzalika mabniyun 'alal kufri wal iltihadi. Karena memang ada filsafat yang di situ dibangun di atas kekufuran dan penyimpangan terhadap agama. Bahkan jauh dari syariat dan juga menjauhkan jauh gitu ya, ilmunya itu juga jauh dari syariat, bahkan juga menjauhkan. Itu kan bisa membuat orang itu tersesat ya, gitu loh. Makanya itu yang kemudian dilarang. Nah, hati-hati dengan ini gitu ya. Ada kadang-kadang anak-anak, masya Allah, na'udzubillah min dzalik, lulusan pondok pesantren tidak sholat. Kenapa? Karena dia kuliahnya di filsafat gitu ya. Salah apa? Salah memahaminya itu, sehingga apa? Dia pilih untuk tidak sholat gitu ya. Nah, itu yang dia baca yang filsafat yang mengingkari Allah, mengingkari sifat-sifat Allah gitu ya. Nah, akhirnya itu terus gak sholat itu apa? Nah, na'udzubillah min dzalik gitu ya. Jangan sampai itu mempelajari satu ilmu malah menjauhkan dia dari Allah. Nah, sekarang iyakuma ya. Biasanya sampean menganggap iyakuma, iyahu, iyahuma, iyahum gitu itu ya. Itu apa itu? Dhamir munfasil yang biasanya digunakan fi mahalli nasbin ya, digunakan untuk nasab itu. Nah, sekarang ini iyakuma di sini ini bukan iyakuma yang dhamir munfasil itu, tetapi yang isim fi'il ya. Isim fi'il yang bermakna ihdzar atau tajannab ya. Isim fi'il yang maknanya sama dengan ihdzar ya, maknanya. Ihdzar pakai za. Ya. Ihdzar. Makanya wedya sira gitu ya. Apalagi kemungkinan juga tajannab ya. Jauhilah gitu ya, tajwilah, tajannab gitu, bisa seperti itu. Nah, setelah iyakuma, ciri-cirinya ya, ya nggak harus iyakuma ini ya, pokoknya dari atas itu apa, iyakah gitu ya. Iyakuma kan wedya sira siji, iyakuma wedya sira loro begitu. Nah, mulai dari iyaka iyakuma, nah itu iyakum, soalnya kan sama dengan ihdzar toh. Ihdzar kan fi'il amar kan ya. Nah, fi'il amar itu kan cuma ada mukhatab dan mukhatabah kan gitu. Makanya yang dipakai ya iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, itu yang dipakai. Nah, kemudian di belakangnya itu ciri-cirinya, kalau mau yang isim fi'il itu di belakangnya itu ada wawu ya, atau an gitu ya. Seperti itu. Jadi ada enggak di sini contohnya?
di belakang mungkin ya, nanti ada banyak itu ya, seperti itu. Ada apa lagi, min. Nah ya, kalau setelah an ya otomatis nanti ada fi'il mudhari'nya ini plus fi'il mudhari' ya. Yang ini ya berarti setelahnya ya berarti majrurun gitu. Nah yang wawu gimana kalau yang wawu? Kalau yang wawu ini ya berarti langsung nasab seperti barusan itu ya. Nah wa iyyakuma wa qira'ata syai'in. Nah sudah ya. Jadi apa namanya, setelahnya iyakuma itu yang isim fi'il itu yang bermakna seperti ihdzar itu bisa min, bisa apa wawu atau an gitu ya. Nah kebetulan yang contoh di sini ini adalah wawu ya, wa qira'ata syai'in. Sudah. Qira'atu kutubil mantiki takunu ba'da tamakkuni fid dini. Qira'atu kutubil mantiki, maca pira-pira kitab mantik. Takunu utawi maca pira-pira kitab mantik iku takunu ana apa qira'ah iku ba'da tamakkuni sausene kuat fid dini ing dalem agama. Sudah. Wa uhadziru. Nah, jangan baca wahdar lo ya. Mulai tadi sudah kita belajar ihdzar, terus ini dibaca ihdzar sama sampean. Tidak bisa ini. Kenapa? Karena itu di atasnya alif itu ada hamzahnya ya, ada hamzah bebek itu. Nah, itu menunjukkan kalau itu hamzah kotok. Nah, sampean baca uhadziru gitu ya. Itu. Ya uhadziru. Lan apa, mengingatkan ingsun kuma ing sira loro min qiraatiha, atau apa lagi, medeni ingsun kuma ing sira loro min qiraatiha saking maca kutubil mantik gitu ya. Malam takroa selagini ora maca sira loro, malam takroa selagini ora maca sira loro min kalamil ulama'i saking kalami ulama, ma ing barang takwiyani kang kuat sira loro bihi kelawan ma ala fahmi fasadihi ing atase mahami rusake mantik. Ndak usah ikut kutubnya ya, mantiknya saja, mantik. Sudah. Wada' fi syubhihi lan lemai serupane apa mantik. Wakillati tahqiqihi, wakillati tahqiqihi lan sedithike analise ya se analisane ya se mantik. Makhofatan krono wedi ayas bikoh ing yanto andisi ila qalbi ahadikima maring atine salah sijine sira loro apa ma barang la yakunu kang ora ono iku indahu insandingi ahad minal ilmi saking ilmu. Apa ma barang yakwa kang kuat ahad bihi kelawan ma ala raddihi ing atase nolak mantik, ing atase nolak mantik. Walidzalika lan krana mengkono-mengkono mazkur angkara mungkir sapa jamaatul ulama'i golongane ulama al-mutaqaddimina kang dhisik kabeh, kang dihin kabeh, wal mutaakhirina lan kang akhir kabeh, qira'ata kalamihim ing maca kalami yase jama'atal ulama liman maring wong lam yakun kang ora ono
kang ora ono man iku min ahlil manzilati, iku min ahlil manzilati, saking ahli kedudukan, wal ma'rifatih lan ngawerui bihi kelawan kalam, khaufan atau mau dianukan ke depan bihi kelawan mantik ya bisa juga, khaufan krana wedi alaihim ingatasi ahli manzilah barusan, mimma saking barang khawaftu kang ngawatiraken ingsun kuma ing sira loro minhu saking mantik. Nah, minhu saking mantik. Nah, katanya di sini membaca kitab mantik itu seharusnya dilakukan setelah kuat dalam bidang agamanya. Kalau sudah kuat ilmu agamanya, silahkan membaca kitab mantik, gitu ya. Makanya biasanya di pondok-pondok salaf kitab pelajaran mantik itu ada di kelas yang sudah tinggi, gitu ya, bukan di kelas-kelas bawah. Kenapa? Karena katanya tadi itu mempelajarinya itu memang setelah kuat ilmu agamanya. Wa uhadzirukuma min qiraatiha ma lam taqra'a min kalamil ulama, gitu ya. Nah, kalau belum mempelajari, belum membaca kitabnya ulama-ulama yang soleh, gitu ya. Nah, jangan membaca kitab mantik, gitu ya. Kalau sudah membaca kalamnya ulama yang soleh, kitab-kitabnya ulama yang soleh, gitu ya, silahkan sampai membaca kitab mantik. Tetapi nanti mesti kamu pada akhirnya akan paham bahwasanya kitab mantik itu seperti ini ternyata ada mantik yang maksud saya lo ya, mantik yang katanya tadi mantik yang sudah tercampur falsafah yang mengingkari Tuhan, gitu ya. Itu pada akhirnya sampean kalau sudah mempelajari ilmu mantik itu akan tahu bahwasanya wah ini ternyata pemahaman yang salah. Oh, ini ternyata mengandung banyak kelemahan kitab mantik itu, ilmu mantik itu. Oh, ternyata di situ hanya sedikit analisisnya, qillati tahqiqihi, gitu ya. Nah, makanya orang kalau belum kuat ilmu agamanya jangan mempelajari mantik, gitu. Malah tidak bisa membedakan nanti mana yang benar mana yang tidak, gitu loh. Malah terhanyut ya dengan yang tidak baiknya itu, yang menyesatkannya itu nanti seperti itu. Nah, makanya kalau dulu ulama-ulama yang dulu, bahkan ulama-ulama yang akhir ya, ini juga kira angkaroh, gitu ya, itu memungkiri membacanya itu bagi orang yang memang tidak ahli dalam dalam agama, gitu ya. Malah jangan melarang, gitu ya. Kenapa? Makanya katanya Imam Abi Walid, saya itu mengkhawatirkan kamu kalau mempelajari ini. Nah, gitu ya, mempelajari mantik itu terhadap putra-putranya, menasihati seperti itu. Nah, saya kira itu saja yang bisa kita bahas pada hari ini. Semoga besok masih bisa mengikuti pengajian An-Nasihatul Waladiyah ini, gitu ya, sampai nanti selesai. Nah, saya kira cukup. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.